Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 6 April 2024. Masih dalam Oktav Paskah, hari ini juga menjadi hari Sabtu Imam. Kesempatan mendoakan bagi para imam agar tetap setia pada panggilannya, dan mereka yang goyah diteguhkan kembali. Juga berdoa untuk calon-calon imam agar mencapai cita-cita mulia. Seperti biasa, bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Dari bacaan yang pertama dikutip dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 13-21, digambarkan bagaimana para murid, khususnya Petrus dan Yohanes, dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi dan dilarang untuk terus mengajarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Namun apa yang dikatakan oleh para murid luar biasa. Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kalian atau taat kepada Allah. Namun kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat, kami alami, dan kami dengar, bahwa Yesus bangkit. Para murid dilepaskan dengan penuh sukacita karena mereka dianggap layak untuk menerima tugas perutusan itu. Dari bacaan Injil, Yesus menampakkan diri kepada para rasul dan menyampaikan tugas perutusan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudari-saudaraku terkasih, dua bacaan saling berkaitan, berhadapan dengan warta kebangkitan dan perintah untuk mewartakannya kepada semua orang. Bagi para murid, pengalaman kebangkitan akan Yesus yang telah dibunuh dan bangkit tidak bisa tidak harus diwartakan. Maka ketika mereka diminta untuk tidak mewartakan, mereka mengatakan, mana yang lebih tepat, mentaati Allah atau mentaati manusia? Dan para murid menegaskan, karena pewartaan kebangkitan harus diwartakan, maka mereka lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia, sekalipun tantangan, perjuangan, penjara, dan kematian menanti di hadapannya. Dengan kata lain, pewartaan kabar sukacita
harus diwartakan ke ujung bumi. Itulah yang dipesankan oleh Yesus kepada para murid di dalam penampakannya. Menegaskan bahwa kita diajak untuk pergi ke seluruh dunia, mewartakan Injil Kerajaan Allah dan pengalaman kebangkitan kepada semua orang. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa mewartakan kabar sukacita adalah keharusan, bukan manasuka. Maka dengan cara bagaimanapun dan cara macam apapun, semua orang Katolik, semua orang Kristiani harus mewartakan Injil Kerajaan Allah, sekalipun ada larangan. Seperti para rasul tetap memilih taat kepada Allah daripada taat kepada sidang mahkamah Yahudi, yakni mewartakan Injil Kerajaan Allah. Oleh karena itu diharapkan hidup dan karya-karya kita ini hendaknya merupakan pewartaan kabar sukacita bagi banyak orang. Oleh karena itu kita sadari mewartakan Injil adalah keharusan, kewajiban, dan bukan manasuka. Semua orang tanpa kecuali diminta menjadi pewarta Injil. Tinggal nanti pertanyaannya adalah bagaimana cara kita masing-masing untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Bisa dengan keteladanan, hidup baik di hadapan dunia, atau dengan pengajaran bagi mereka yang diberi tugas untuk mengajar, ataupun juga menjadi pewarta sabda atau misionaris, pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Namun perlu disadari banyak tantangan, hambatan, kesulitan, dan konsekuensi termasuk kematian ada di hadapan kita. Tetapi berkaca dari para rasul Yohanes dan Petrus, kami lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Itu berarti hidup dan karya-karya kita hendaknya menjadi pewartaan bagi dunia. Maka pertanyaan permenungan kita, sudahkah hidup, karya, dan tindakan kita merupakan perwujudan pewartaan sabda Allah? Karena kepada kita diperintahkan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Paulus pun menegaskan, celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Semoga kita dengan penuh kesadaran menjadikan pewartaan Injil bagian dari kehidupan kita.
Semoga akhirnya dengan pewartaan itu banyak orang mengenal Kristus, bertobat, beriman, dan diselamatkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Kau ingatkan bahwa pewartaan Injil bukanlah manasuka, melainkan keharusan. Maka berilah kami kekuatan seperti para rasul yang memilih lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Meskipun tantangan, rintangan, dan hambatan tidak kecil, namun kuasa kebangkitan memampukan mereka untuk selalu hidup dalam martabat kebangkitan dan menjadi pewarta sabda Allah. Semoga dengan teladan para rasul, iman kami yang kadang lemah Engkau kuatkan, agar kami tidak takut menghadapi konsekuensi atas pilihan itu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang ke hadapan-Mu Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan hidup Engkau bantu mengurai, dan yang persoalan ekonomi Engkau bantu lewat samanya. Biarlah akhirnya umat-Mu tetap mengalami kasih setia-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk memiliki pola hidup sehat dengan melaksanakan protokol kesehatan agar kita terbebas dari virus corona. Semoga dengan demikian kita membantu juga orang lain yang kita jumpai juga sehat. Saya mengajak kita semua berdoa bagi para imam agar mereka tetap setia. Terima kasih semua yang telah berusaha untuk ikut berkontribusi dalam peran gereja lewat doa-doa, lewat tenaga dan karya, dan lewat dana yang sungguh membantu gereja dalam pelayanan. Untuk itu diucapkan terima kasih kepada panjenengan semua. Kesempatan juga untuk bergabung dalam kelompok puji persembahan calon imam yang mendukung calon imam dengan dana, dengan doa dan tenaga. Semoga akhirnya banyak calon imam yang sungguh menjadi imam-imam yang suci, gembala-gembala umat. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.